Jujur saya itu kayak salut banget nih sama anggota DPR yang satu ini, si Rieke Diah Pitaloka ini, yang mana kemarin itu dia terlihat untuk mendampingi pihak keluarga dari Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya. Tadi Mahkamah Agung saya surprise sekali begitu ya. Apakah sudah ada sistem digital yang luar biasa di Mahkamah Agung begitu? Andi bersama keluarga, semoga sehingga sini memang tugas kami di sini untuk menerima laporan pengaduan terkait pelanggaran kode etik dan pelanggaran kode kelembagaan. Hola besinya kata Ani, Mesti ada yang beda nih. Kalau sebelumnya Rieke Diah Pitaloka yang ikut mengkawal kasus Nikita hingga baru-baru ini bertemu dengan Komisi Yudisial banyak mendapatkan support bahkan komentar bagus. Berbeda dengan seorang warganet yang justru mengkasihani Rieke lantaran menurutnya getol banget Jenah berupaya untuk Nikita. Lah kok gitu ya Besti? Sejarah kan bukan Niki doang yang kasusnya dikawal oleh Rieke. Lagi pula bukannya jelas ya Rieke emang di Komisi 13 untuk soal hukum juga. Tak hanya mengkasihani Rieke, warganet tersebut juga bahkan mengatakan yang ia sebut pertanyaan publik. Gimana Jenah kalau ternyata hakim yang diduga bakal diusut ternyata tidak melanggar kode etik? Siapa lagi Jenah yang mau disalahkan? Jujur saya itu kayak salut banget nih sama anggota DPR yang satu ini, si Rieke Diah Pitaloka ini, yang mana kemarin itu dia terlihat untuk mendampingi pihak keluarga dari Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya untuk melaporkan ya hakim-hakim ke Komisi Yudisial, dan banyak banget yang dibahas di dalam pertemuan ini. Pokoknya itu yang dibahas itu terkait dengan putusan pengadilan negeri di tingkat awal, kemudian putusan pengadilan di pengadilan tinggi, dan vonis atau hasil dari kasasi di tingkat Mahkamah Agung ya, dan lain sebagainya itu semua dibahas ya, termasuk juga melaporkan hakim karena ada dugaannya pelanggaran etik seperti itu. Dari sekian banyaknya anggota DPR, dari sekian banyaknya komisi-komisi yang ada di DPR, kenapa cuman Rieke Diah Pitaloka ini aja yang sebegitu getolnya ya, sebegitu ambisiusnya untuk melakukan pembelaan terhadap Nikita Mirzani? Kalau dilihat ya, ini kayak kasihan banget gitu loh sama anggota DPR yang satu ini ya, karena cuman dirinya aja yang menyodorkan diri untuk memberikan bantuan atau untuk memberikan pendampingan ya, bagaimana caranya Nikita Mirzani ini bisa bebas seperti itu, sementara dari ratusan anggota DPR dan dari banyaknya komisi-komisi yang ada di DPR tidak ada yang seperti dia. Apa karena anggota DPR yang lainnya, komisi-komisi yang lainnya itu beranggapan bahwa kasus hukum Nikita Mirzani ini, hakim-hakim, jaksa yang menangani perkaranya itu sudah bekerja sesuai dengan prosedurnya? Anggota DPR ini, Rieke Diah Pitaloka, kan saat ini lagi mengawal nih anggota atau pihak keluarga dari Nikita Mirzani beserta penasihat hukum atau kuasa hukumnya yang melaporkan hakim-hakim ya yang menangani perkara Nikita Mirzani ini ke Komisi Yudisial, dan mereka menilai ada dugaan hakim-hakim ini melakukan pelanggaran kode etik dan sejumlah kejanggalan-kejanggalan lainnya seperti itu. Nah, di awal-awal kasusnya Nikita Mirzani ini, si Nikita Mirzani ini kan memang membuat pengaduan ke KPK ya, bahwasannya ada dugaan hakim bermain seperti itu. Lalu sampai hari ini juga tidak ada hasil daripada pengaduan tersebut. Nah, lalu sekarang ya, setelah sepanjang kasus itu, bahkan saat ini itu kasusnya sudah ditolak kasasinya, lalu ini anggota DPR ini pun mengawal ya anggota keluarga atau pihak keluarga dari Nikita Mirzani ini untuk melaporkan hakim karena dinilai merasa ada melakukan pelanggaran etik. Satu pertanyaan publik, jika upaya ini tidak membuahkan hasil lah, katakan seperti itu, kira-kira siapa lagi yang akan disalahkan? Jika nanti Komisi Yudisial menilai bahwasanya hakim-hakim yang menangani perkara dari si Nikita Mirzani ini tidak ada melakukan pelanggaran-pelanggaran etik dan semua itu sudah berjalan sesuai dengan keharusannya, sesuai dengan prosedurnya, kira-kira siapa lagi sih yang akan dipersalahkan? Diduga pansos, warganet yang membahas terkait aksi Rieke saat ke Komisi Yudisial ini pun dalam unggahannya yang kebanyakan sepi komentar. Namun dalam VT yang ia membahas Rieke dan Nikita, langsung kolom komentarnya auto ramai Besti. Banyak yang membela Rieke dan ada juga yang mengingatkan kalau aksi Rieke tak hanya fokus untuk kasus Nikita, tapi juga pada banyak kasus lainnya. Ya, pembahasan Rieke dengan Komisi Yudisial memang bukan tanpa alasan. Memiliki pertanyaan besar terkait TPPU yang
pada akhirnya disematkan kepada Nikita. Termasuk putusan kasasi yang begitu cepat, yakni kurang dari 24 jam. Diduga jadi pertanyaan Rieke, selain belum adanya putusan resmi hasil kasasi yang belum diterima pihak Niki, baik itu kuasa hukum ataupun keluarga. Padahal udah 3 bulan hingga membuat kubu Niki belum bisa PK, Besti. Tadi perbedaan interpretasi yang signifikan, perubahan dari tidak terbukti TPPU dalam putusan pengadilan negeri menjadi terbukti TPPU tanpa adanya fakta baru yang diajukan di tingkat banding, menimbulkan pertanyaan dari publik dan juga saya begitu. Ini mengenai konsistensi penalaran hukum hakim. Tadi Mahkamah Agung saya surprise sekali begitu ya. Apakah sudah ada sistem digital yang luar biasa di Mahkamah Agung begitu, sehingga dengan berkas kasus yang cukup banyak ya, ada nota keberatan eksepsi, lalu kemudian ada materi pembelaan, ada putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, lalu ada memori kasasi, kontra memori kasasi dalam waktu kurang lebih 24 jam, lalu putusan keluar malam. Begitu kalau kita lihat di website resminya, tanggal berapa itu tadi, 13 Maret 2026, ini didistribusikan dari PN Jaksel ke Mahkamah Agung 12 Maret 2026 hari Kamis. Lalu Mahkamah Agung putusannya itu 13 Maret 2026 pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 malam. Saya salut, mudah-mudahan putusan-putusan lain yang terutama menyangkut kepentingan publik bisa secepat ini ya Pak ya. Fakta-fakta alur putusan Mahkamah Agung ini terjadi, apalagi sampai saat ini bukan hanya kuasa hukum, bukan hanya keluarga, tetapi pihak yang Nikita Mirzani sendiri tidak mendapatkan pemberitaan secara resmi. Padahal ada keinginan katakanlah untuk mengajukan PK begitu. Tapi PK kalau nggak ada putusan resminya nggak bisa begitu. Dan itu putusan tanggal berapa tadi? 13 Maret, dan ini sudah bulan Mei, Maret, April, Mei, sudah hampir 3 bulan begitu. Putusannya cepat, tapi pemberitahuan resminya sampai sekarang belum ada begitu. Nah, dengan demikian kalau analisis hukum yang saya lakukan sementara, ada indikasi juga ini sesuatu kejanggalan yang cukup serius. Turut menyoroti putusan kasasi Nikita yang diputus kurang dari 24 jam, Edwin Agustinus Rai, kakak kandung Nikita yang juga hadir saat pertemuan di Komisi Yudisial pun berharap keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya. Ia pun bahkan tak masalah jika memang adiknya terbukti bersalah, tapi jika tak bersalah, ia pun meminta hal tersebut disampaikan, yaitu Nikita tak bersalah. Setelah 3 uang dengan Edwin dan Rieke, kuasa hukum pun memohon pengawasan atas kasus Nikita yang juga termasuk mengenai putusan atas kasasinya yang diputus sangat cepat. Lalu bagaimana ya Komisi Yudisial menanggapi aduan yang disampaikan?
Niki belum, pihak kuasa hukum belum, pihak kami pun, saya dari sisi keluarga pun belum juga mendapatkan. Makanya di sini oleh karena itulah kami ada di sini, karena masyarakat saya pun tadi sangat luar biasa sekali, sebuah keputusan yang mana pertimbangannya pasti akan sangat banyak, diputus hanya dalam waktu satu hari. Dari saya demikian saja. Harapannya Harapan saya adalah keadilan itu bisa ditegakkan seadil-adilnya. Bahwa kalau memang Niki bersalah, ya Niki bersalah. Kalau memang tidak, ya tidak. Itu yang kita sedang lakukan saat ini ya. Upaya peradilan ini yang kita harapkan outputnya. Kalau memang salah, ya salah. Jelaskan letak kesalahannya. Siapa lama kan akan mendapatkan hukuman. Menurut saya dari sisi keluarga itu aja sistem dari misalnya. Kalau memang tidak bersalah, ya tolong sampaikan juga bahwa ini tidak bersalah. Betul, kalau salah salahnya di mana, seperti apa? Karena ya upaya peradilan memang itu yang kita cari. Karena ini kan negara hukum, bukan negara hukum rimba yang kita pakai. Gitu. Mungkin Pak, terima kasih atas waktunya. Yang diharapkan saya Andi beserta keluarga. Terima kasih juga sini. Memang tugas kami di sini untuk menerima laporan pengaduan terkait pelanggaran kode etik dan pelanggaran kode kelembagaan. Jadi perlu kami tekankan bahwa tugas dari Komisi Yudisial ini adalah untuk melakukan dugaan atas pelanggaran kode etik. Kayak itu melanggar kode etik. Jadi kalau Bapak bicara tentang substansi, itu bukan ranahnya lagi. Kalau di putusan pengadilan udah diuji di pengadilan tinggi, udah diuji Mahkamah Agung, dan itu PK. Tapi kalau di dalam laporan nanti apa dugaan pelanggaran kode etik dari 10 kode etik dari yang dari Bapak udah bilang tidak profesional, tapi tidak disiplin, cuma diputus dalam 1 hari ya, dimasukkan 12 Maret, 13 Maret udah putus gitu ya. Nomor PK-nya harus yang luar, tapi sampai sekarang belum mendapatkan saya putusan kan? Iya. Jadi untuk mengajukan PK nanti tentu perlu putusan salinan putusan ya. Kita nanti kami udah menangkap apa isi-isinya dari tim lawyer nih Ibu Rika, dan kami laporan tadi Bapak tolong masukkan ke secara resmi di sini. Nanti akan teman-teman akan kasih nomor penerimaan secara resmi, nanti berkas-berkas hukum yang ada itu tolong dilampirkan secara lengkap. Nanti akan kami analisis nanti apakah nanti ada Pak Agus di sini, Pak Agus kepala bagian, dan Bu Aifa yang secara teknis bagian yang akan memproses nanti. Kita analisis sama tim, apakah memang dugaan pelanggaran kode etik yang Bapak sampaikan tadi terbukti ya. Menurut dari analisis tim kami itu nanti akan disampaikan melalui pimpinan komisioner juga. Baik, nanti kalau seandainya nanti akan mengajukan PK, nanti ajukan lagi dan kita mohon untuk dipantau. Jadi nanti ada Ibu Aifa nanti selama proses di PK nanti kita akan pimpinan ketua KY biasa akan menyerahkan ketua Mahkamah Agung bahwa kasus ini menjadi atensi dari Komisi Yudisial. Kasus ini adalah menjadi perhatian publik, dan kalau misalnya ada dugaan misalnya pelanggaran kode etik ya, biasanya seperti itu, tentu tim analisis nanti. Dari kami itu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Ketua Lokal bersama kami di sini. Sementara itu yang kami sampaikan. Anyway, bukan Nikita kalau nggak tetap kelihatan slay, tapi ada aja gebrakannya. Kalau sebelumnya Nikita Seraya mewarning ketangguhannya melalui unggahan story Instagramnya, di mana Nikita terlihat berdiri tegak sambil menyusuri jalan di tengah skincare yang berserakan. Baru-baru ini Nikita makin slay dengan menghibur para fans ya. Seraya merasakan slaynya Nikita tersebut melalui unggahan di laman Instagramnya, di mana Nikita terlihat memeluk seorang Taeyong dengan senyum khasnya yang kemudian dibanjiri ratusan komentar kerinduan pada sang wanita Amazon tersebut.
Ya Besti, itu banyak banget yang rindu sama Nikita. Kalau kalian sendiri gimana nih Besti? Anyway, kita tunggu aja lagi proses hukum Nikita yang masih ada secara mau ajukan PK katanya. Termasuk kawalan yang diminta Rike, keluarga, serta kuasa hukum Nikita terhadap Komisi Yudisial terkait pengaduan soal kasus Nikita. Nyimak aja dengan tertib sambil nunggu hasilnya. Doakan yang terbaik, semoga semua mendapatkan keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.